Mungkin bersabar ya. Assalamualaikum. Anjing. Alhamdulillah. Mas? Udah. Loh. Ya ini Mas Rian nggak ada. Udah apa nggak gini aja Mas Rian? Mas Rian nggak gini-gini. Mas Rian ini jauh nggak jaraknya dari sini. Coba balik. Coba saya tunggu. Dan nunggu Mas Rian. Nah, itu Mas Rian. Mas sanggar kamu kan? Kok kamu apain Mas Rian? Berarti ya udah. Kamu jangan sembarang gunain senjata tajam itu ya. Salam Atasamsun anta badru Al-tanuru fawwaduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk para subscriber Mas Rian dimanapun kalian berada. Jadi kali ini sahabat, karena kan tadi saya kan baru balik dari luar karena kan saya sedang nganterin Leontin yang pesanan netizennya Mas Rian sahabat. Jadi juga tadi ini karena saya mungkin karena kelelahan ya, jadi suara saya itu agak serak karena kan dari sini ke sana kan lumayan jauh sahabat, apa jaraknya sahabat. Karena sini kan kendaraan, jadi kami itu kayak jalan kaki sahabat. Jadi saya dari sana kemari itu pengen ngeliat kondisi masyarakat kayak mana gitu. Jadi saya lihat kayak mana ya, ada nggak kayak perkembangan atau perubahan gitu ya, mudah-mudahan aja masyarakat itu ada perubahannya sahabat, karena kan ya orang mana coba, mungkin netizen masyarakat ataupun santri masyarakat juga mereka pasti ya, makanya itu saya heran juga itu tiba-tiba pas kami ini sahabat bikin video ada kucing berantem sahabat. Mudah-mudahan ini apa pertanda baik. Ya moga aja sahabat ya, santri-santrinya masyarakat juga bisa berhak gitu melihat keadaan Mas Rian yang memulih gitu sahabat. Udah kita langsung aja karena kan ini saya dari pondok udah mulai dekat teman sahabat. Alhamdulillah sahabat, ini sekarang saya udah sampai pondok sahabat ya. Loh, ini sepeda motor siapa ini? Hah? Mungkin santri mungkin ya kan. Entah mereka baru balik belanja mungkin. Bersahabat ya. Assalamualaikum. Mungkin orang ada Mas Rian di dalam. Mas Rian? Assalamualaikum. Langsung buka aja lah ya. Tuh nggak dikunci.
Alhamdulillah masih ada kok. Saya udah panik tadi. Kok tiba-tiba kok gak ada orang nyaut. Coba bentar kameramen. Mas Rani kemana? Mas? Ada. Coba apa kita lihat kondisi Mas dulu ya. Mudah-mudahan ya sahabat ya. Jadi ketika saya ngeliat kondisi Mas sekarang, mudah-mudahan Mas udah bisa sadar. Dah. Loh. Mas kemana? Ini maksudnya apa ini guling-guling nih? Ah ini pasti. Kita telepon aja Mas Rian nih. Kemana Mas Rian ini? Mas Rian. Jadi orang kok keledor kali gitu loh. Kok bisa gini loh? Nah, halo. Mana Mas Rian? Lagi luar nih Mas, lagi di makan. Loh, jadi Mas Rian gimana ini? Ini saya balik ke pondok, baru balik dari pondok, Mas Rian nggak ada ini. Yang ada cuma guling sama bantal. Apa? Kan Mas Rian di situ lagi istirahat. Loh, ini saya lihat nggak ada ini. Aduh, Mas Rian. Emang Mas Rian kemana? Mas Rian? Kenapa nggak tanggung jawab? Ya kan gini Mas Rian, santri di sini nggak cuma satu, nggak cuma kita berdua, banyak yang lain. Kenapa nggak minta tolong yang lain untuk jaga Mas Re? Ya yang lain lagi pada tidur. Ya dibangunin. Itu saya lihat tadi santri di belakang masih otak-atik di dapur kok, masa nggak mungkin nggak bisa minta tolong? Ya kan ditinggal bentar doang, orang saya juga lagi cuma beli makan doang kan kok. Ya tapi kok? Masih di situ. Ya ini Mas Rian nggak ada. Udah apa nggak gini aja Mas Rian? Mas Rian nggak gini. Mas Rian ini jauh nggak jaraknya dari sini? Ya lumayan, nggak terlalu jauh. Ya udah ini saya tunggu. Ini soalnya Mas Rian nggak ada. Ini Mas Rian nggak ada. Ini saya video call. Ntar sahabat ini saya video call sahabat. Oh, mana kamu ini mana ini bantal ini? Ya tadi udah saya cari ini. Mana di belakang nih ya, kameramen tunggu sini kameramen. Ini saya lihat dulu dari belakang. Ah, mana? Nggak ada ini. Ayo udah coba balik. Coba saya tunggu. Waalaikumsalam. Aduh, Mas Rian. Nggak sekali dua kali Mas Rian kasih kasus kayak gini loh. Alah. Pusing saya sahabat. Coba kameramen sorot itu kameramen. Pantesan kok saya lihat kok jadi kecil gini yang ini apa ditutupin. Rupanya. Wah, Mas Rian gini sahabat. Jadi Mas Rian bilang ya kan apa namanya saya lapar katanya, tapi logikanya sahabat di sini santri Mas itu nggak cuma 1-2 orang gitu, banyak di belakang sana santri, terus katanya santri pada tidur. Tadi saya baru ke belakang, saya lihat masih santri 3 orang di belakang itu masih masak gitu kan, otak-atik di dapur mungkin buat makanan. Kenapa nggak minta tolong sebentar aja karena yang mereka sedang masak gitu. Saya memang pusing sahabat Mas Rian ini sahabat. Aduh Mas Rian. Jadi kok gini tuh siapa coba? Kira-kira Mas Rian kemana nih ya? Aduh. Mana Mas Rian? Ya apa kita tanya Rian aja ya, karena Rian di sini. Tapi terus terang sahabat, ini saya memang nggak tahu apa-apa karena tadi saya itu keluar. Saya itu mengantar Liontin ke netizen Mas Re. Liontin yang pesanannya Mas Re, netizennya Mas Re gitu. Jadi kan saya kan udah bilang sama Mas Rian juga kan. Mas Rian, ini saya mau izin keluar.
saya mau nganter Liontin pesanannya netizen. Katanya Mas Rian, ya udah nggak apa-apa, biar saya dulu yang jaga. Ya udahlah. Pas saya tuh dengar dari kata-kata Mas Rian ngomong kayak gitu, saya tuh langsung luas. Ah, berarti saya bisa. Biasanya kan kalau misalkan saya minta tolong sama Mas Rian tuh jawabnya kayak dibilang ya kayak niat nggak niat sahabat. Makanya saya ketika keluar dia jawabannya itu nggak sesuai apa yang saya pikirin, saya tuh kayak nggak tenang gitu sahabat ngelakuin perjalanan saya. Tapi makanya tadi saya biasa-biasa aja karena kan saya memang dengar dari kata Mas Ren itu memang dia tuh tulus sahabat, memang mau menjaga Mas Ren itu. Tapi apa? Pas saya udah 1 hari jangan keluar, saya datang balik lagi kemari. Apa nggak ada Mas Rian kan? Dan Mas Ren pun nggak tahu entah kemana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mas Ren kemana? Mas Ren? Jadi pas saya mau pergi, saya dulu mas, bener mas. Jadi pas saya mau pergi, saya dulu mas. Ya ini kok nggak ada, ini buktinya mana? Hah? Kan saya udah bilang Mas Rian, ini saya izin mau keluar. Kecuali kalau saya itu keluar mau berkepentingan tak main-main. Boleh lah Mas Rian tak keluar nyalakan saya. Kenapa kok Mas Dik itu nggak ngejagain gantian? Tapi kan saya udah izin. Mas Rian, ini saya mau keluar bentar nganter Liontin pesanannya netizen gitu. Kenapa Mas Rian tinggal? Alasannya apa? Ya, saya kan cuma boleh makan bentar mas. Kenapa nggak suruh santri Mas Rian lain Saya gitu? nggak tahu, saya tahunya jam segini kan para santri udah tidur. Gini Mas Rian, kan namanya Mas Rian kan udah saya kasih serahkan kayak tanggung jawab di sini gitu untuk menjaga situasi pondok dan menjaga Mas Re. Tapi Mas Ren juga pasti punya kayak kepikiran, oh mungkin di antara santri-santri itu dia masih bangun. Karena apa? Saya lihat tadi ke dapur itu masih kayak mana ya? Santri-santri itu masih otak-atik. Ada yang bikin kopi, ada yang bikin Indomie. Kenapa nggak minta tolong mereka? Karena kan gini ya. Mas baru nganter Liontin gitu ya kan? Ya nganter Liontin. Jam segini masih belum pulang. Gimana? Gini Mas Rian. Jangan mas yang dolan. Enggak. Main. Gini Mas Rian, pusing juga gitu. Ya gini aja lah. Mas juga jangan terlalu menyudutkan saya gitu. Enggak gini Mas. Mas. Namanya menyudutkan saya. Bukannya. Saya kan cuma izinnya beli makan doang. Iya. Kan juga butuh makan, saya lapar jaga Mas terus kan. Saya butuh makan. Gini Mas Rian, bukannya saya itu mau nyedutin atau mau nyalain Mas Rian kan. Tapi kenapa Mas Rian itu sebelum pergi ngecek dulu kondisi mana sekitar pondok. Ya, terus gini. Aja, Mas, ya. Kalau saya nggak ngiranya ini aman, nggak bisa tinggal kan. Ya saya ngira udah aman-aman aja. Nggak gini Mas Rian, walaupun perkiraan itu aman, apa salahnya itu standby pondok-pondok ini itu dijagain sama santri yang lain. Kalau memang Mas Rian itu memang ada niatan jaga, kenapa nggak harus bangunin aja santri tidur nggak apa-apa. Kalau memang rasa lapar itu nggak bisa ditahan, nggak apa-apa bangunin pondok. Santri-santri dibangunin nggak apa-apa. Saya juga sungkanan orang Mas, modelannya Mas. Ya saya kan niatnya cuma bentar aja. Nggak gini Mas Rian. Di pondok juga udah aman, nggak ada siapa-siapa. Sungkan boleh Mas Rian, tapi ini kondisi. Itu Mas Rian itu kondisi itu udah tergeletak, nggak ada yang jaga. Mau salahkan saya atau gimana nih? Bukan menyalahkan, tapi kan saya kan ya gini loh, memang kesalahan Mas Rian juga kan. Kenapa nggak tanggung jawab apa yang saya kasih? Mas selalu nganter barang tuh kenapa harus malam-malam terus? Kenapa nggak sih? Kan saya udah jelasin Mas Rian, itu jaraknya dari sana itu jauh, berkilo-kilometer. Di sini nggak ada kendaraan, saya jalan kaki. Pusing saya. Jadi begini kalau memang saya itu bisa aja sih nggak mau nganter gitu, nyuruh santri yang lain. Emang santri yang lain tuh tahu semua alamat netizen yang mana yang mau diantar. Mas itu alamat apa susah sih Mas? Mereka udah saya ajarin, nggak ada yang tahu semua. Makanya saya sendiri yang nganteri Mas Rian. Lagi pula jaraknya jauh dari sana kemari dan mereka itu juga masih kecil. Ya, saya juga sebenarnya nggak tahu nih kayak mana. Saya tahunya kondisi pondok udah aman. Saya cuma tinggal bentar beli makan doang, nggak sudah. Ya tapi pusing sahabat. Saya udah capek, mau pulang itu ya, kasih waktu saya istirahat. Capek apa? Capek untuk nyari makan itu kok capek, tinggal duduk diem nggak pelongok. Tengok itu kondisi Mas Ri. Kayak gini, kamu nggak kasihan yang kondisi Mas Ri? Coba, Mas Ri itu kemana coba? Hah? Mas Ri, sabar ini. Udah Mas, jangan terus selalu menyalahkan saya lah orang. Enggak, bukan yang menyalahkan. Ya orang dari tadi Mas nyolot terus. Ya tapi memang Mas Ri yang salah kan? Ya, kenapa itu santri itu ketek-ketek buat kopi? Kenapa nggak Mas Ren suruh? Hah? Mas Ren suruh aja, itu tolong saya mau keluar bentar nyari makan, saya lapar, nggak bisa ditahan. Kalian tolong mungkin saya waktu beberapa menit, tolong jagakan. Nanti misalnya Mas Diki balik bilang Mas Ren itu saya lagi pergi, kan bisa. Iya gini, pasti kamu bilang namanya saya lapar kali gitu kan.
nggak mungkin saya tunda. Mungkin mereka juga di sana walaupun belum ada yang tidur, mereka masih sibuk dengan urusan masing-masing. Ya nggak apa-apa, karena kan kalau memang mereka itu merasa bahwa sana Mas Rey ini pernah gimana ya, masih membutuhkan Mas Rey, pasti mereka juga bakal meninggalkan kegiatan mereka untuk apa? Bantu Mas Rey, jagain Mas Rey. Jadi kita tuh kok memang kita niat mau jaga itu nggak ada alasan Mas Rian. Yaudah, intinya kan ini bukan sepenuhnya salah saya kan? Ya. Astagfirullahaladzim Mas Rian. Saya bukan menyalahkan. Kalau memang saya bilang iya salah, berarti kan. Saya kan cuma bilang, bukan sepenuhnya salah saya, kan salah semuanya juga kan. Jadi kamu ketawa-tawa gitu ngeremehkan saya? Kamu itu salah, ngerti kamu? Gara-gara kamu itu Mas Rian itu kemana? Hah? Jadi maksudnya apa Mas? Maksud apa saya Mas? Ya kamu jawab terus kamu tuh loh. Kamu tuh salah tuh kamu diem. Kalau gini tuh gimana coba? Hah? Kamu kondisi kayak gini masih bisa ketawa kamu? Becingin. Sahabat. Aduh, salut saya. Cuma bisa ketawa saya ngeliat kondisi Mas Rian kayak gini. Pusing saya ini, saya itu udah bingung sahabat. Kondisi saya capek kan, saya bingung saya tuh bisa istirahat, nyantai di rumah, di pondok gitu. Jadi kalau udah kayak gini tuh gimana coba? Solusinya tuh gimana? Cari lo Mas. Cari di mana? Cari di mana? Ada sini saya itu bukan lebar. Kita cari di mana? Kita cari kok susah banget. Hah? Enggak, kita nyari buat sebenarnya nyari, kita pikiran dulu solusinya gimana. Tak bilang apa sahabat, saya dengan Mas Rian saya bingung ya, saya sedih juga nggak bisa mengekspresikan apa namanya marah juga nggak bisa karena dia kayak mana, saya tuh menganggap Mas Rian sebagai adik sendiri. Jadi cuman saya tuh ketawa aja lah, ketawa aja lah sahabat ya, walaupun saya emosi di sini. Coba gini apa Mas Rian, cari solusinya gimana? Ya udah Mas juga lah. Saya nggak mau juga. Marah doang. Hah? Apa Mas marah-marah doang? Ya bukan siapa yang nggak marah, ini tengok Mas Rian. Udah tinggal duduk. Mas Rian salah kan? Sama-sama salah kan? Ya udah gini, Mas Rian memang merasa tanggung jawab. Coba pikirin gimana solusinya kalau kita nyari dua. Mas juga salahnya Mas Rian kan? Duduk lah. Apa? Nyari. Ya udah kita keluar. Keluar kenapa lagi? Kita cari solusi dulu. Kalau solusi doang kita nggak tanpa pergerakan, kiamat besok. Rian, ini kan karena udah malam. Saya juga lah Mas. Minta maaf juga lah sama Mas. Iya, saya juga minta maaf karena gimana Mas, namanya juga kita capek kan. Jadi kan kalau misalkan tiba-tiba balik terus ngelihat kondisi kayak gini, siapa juga yang nggak shock gitu. Jadi gini aja, karena kan karena ini juga dari saya juga. Ya, ini apa sih saya minta maaf juga ya. Ya Mas Rian. Enggak apa-apa. Jadi gini, ini kan kita nggak mungkin kita ribut malam-malam lagi pun, kita kan juga sama-sama dewasa. Jadi kita cari aja gimana solusinya gitu, karena kepergian Mas Rey ini nggak mungkin kalau misalkan Mas Rey itu keluar sendiri, karena kan kondisinya kita lihat juga. Iya, kita lihat kondisi Mas Rey, dia tuh jangankan jalan, dia tuh kayak untuk sadar aja untuk berbicara aja, kayak sepatah kata gitu, dia susah gitu Mas Rian. Coba kita pikir solusinya gimana nih? Gimana ya? Karena ini waktu terus jalan terus ini Mas Rian. Jadi kalau misalnya kita nggak secepatnya, bisa gawat ini. Gimana ya? Oh iya Mas Rian, ini saya baru ingat. Kalau nggak salah kemarin saya udah pernah jumpa sama si Sinta. Dan si Sinta itu udah mulai deket sama Bos Pangkar. Jadi Sinta itu dari istrinya siapa namanya? Siapa kameramen? Saya udah mulai lupa itu. Enggak, iya istri Sinta ya. Itu namanya belum tahu gitu ya. Pokoknya suaminya, suami Sinta. Itu istrinya dia tuh si Sinta itu kayak udah mulai deket sama si Bos Pangkar gitu. Tapi ya kita juga nggak bisa langsung menuju ke sana gitu. Iya sih, memang kita setuju nggak boleh. Karena kita kan juga nggak punya ini kayak bukti gitu ya. Tapi gini Mas, memang benar kalau memang bukti itu belum matang, kita jangan terus nuduh. Takutnya kan tapi sana juga kita sia-sia, takutnya kita juga. Ya sebenarnya.
Tapi kalau feeling saya nih ya, maksudnya kayak feeling saya sih mereka mereka bertiga sih kayaknya. Coba, Mas tadi udah keliling tadi? Udah keliling saya, udah keliling. Udah nanya santri belum? Santri tadi Belum, saya ya? udah, yang tadi saya bilang, yang di dapur itu saya bilangnya itu apa namanya, ada kayak kenapa kecurigaan nggak di sini? Kata mereka sih nggak ada gitu. Kita gini aja Mas. Nanti saya juga ada kepikiran dia. Kita kumpul aja santri dia. Kita kumpulin gitu. Nah, kita tanya ada nggak yang nampak Mas Rey gitu. Takutnya kan ya di antara satu tuh pernah nampak gitu ya. Ada yang salah. Ya juga sih. Tapi takutnya kan mereka itu kan namanya masih tidur gitu kan. Abang kita ini sementara kita cari dulu keluar. Dan nggak apa-apa, walaupun ketemu nggak apa-apa. Yang penting kita udah berusaha keluar, siapa tahu. Mungkin kita di sekeliling pondok ini. Ya keliling pondok aja dulu. Kita jangan keluar. Kita kan ya karena kan kondisi udah mulai malam. Tapi gini apa Mas Ren, bukannya apa ya? Memang saya itu curiganya itu sama suaminya Sinta sama Bos Pangkar. Karena setahu saya kemarin tuh Bos Pangkar tuh udah ngaku, karena gini Mas Rian, sebelum Mas Rian itu apa namanya pingsan kayak gini, terjadi kayak gini, itu Mas Rian itu apa namanya datang ke warung sama Bos Pangkar, terus Bos Pangkar itu ngaku bahwasannya dia tuh udah tobat, udah kayak ngelupain masalah-masalah dia lah, kejahatan dia sama Mas Rian. Jadi pas kami minum itu kayak mana ya, Bos Pangkar tuh kayak nutupin sesuatu gitu. Makanya saya dari awal saya diajak sama Mas Re nongkrong gitu loh. Karena kan kemarin itu niatnya mau ngisi pengajian gitu. Jadi karena porsinya belum lapar, belum makan, jadi kan lapar tahu gitu. Sehingga sebentar ke warung gitu karena Bos Pangkar. Udah kita singgah ke warung itu aja gitu. Coba mungkin ya, karena dari kecurigaan juga, karena saya juga ada kepikiran nanti kita kumpul lagi di satu. Iya, kita kumpul aja nggak apa-apa. Kita tanyain ada nggak yang kamu masuk gitu atau gimana. Iya. Bisa. Tapi sih yang lebih jelasnya lagi sih santri yang jaga situasi pondok sih, yang di luar. Udah apa enggak nih? Kita cari keliling. Iya, kita cari di sekeliling pondok. Iya. Terus kalau misalnya memang nggak ada nampak, kita cari. Jadi walaupun kita gini aja Mas Ren, demi keselamatan Mas Ren juga kan. Nggak apa-apa lah, ini kan udah mulai tengah malam. Nggak apa-apa kita keluar, kita cari dari luar pondok gitu Mas Ren. Karena kan takutnya kita nggak tahu juga ya kan, mungkin perasaan kita malam ini doang, mungkin Mas Ri nggak diapa-apain, siapa tahu mereka saking nggak sabar, saking benci sama Mas Ri, malam itu juga dihabisi gitu. Karena ya ini saya nanti sebelum kita ngajak perjalanan, nanti saya bakal baca situasi dulu aman apa enggak, karena kemarin saya juga pernah jumpa itu ya sama siapa namanya, kayak Bos Pangkar. Dia tuh datang ke lokasi hutan, tapi dibilang kayak mana ya, itu kayak mana dibilangnya, kayak markas gitu Mas Rian, kayak markas, tapi kok dibilang markas sih bukan, tapi saya curiganya mereka itu bawa Mas Ri ke tempat itu gitu. Apa kita langsung ke sana aja gitu? Iya mungkin. Nah, kita langsung ke sana aja ya. Sahabat-sahabatnya saya mohon maaf sekali, ini tadi saya dengan Mas Dika ada perdebatan sedikit dan sedikit membuat kericuan di pondok. Saya mohon maaf sekali. Dari santrinya Mas Ri, saya Rian dan Mas Diki, mungkin kita langsung ini aja Mas. Iya, kita langsung ke sana aja. Saya Mas Rian dan Mas Diki mohon pamit undur diri ya sahabat-sahabat. Jadi ini sahabat, ini untuk sementara ini saya matikan untuk sementara sahabat. Nanti saya janji nanti misalkan saya udah nyampe ke dekat hutan ataupun markasnya Bos Pangkar, nanti saya hidupin lagi. Ini kita jeda dulu sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat jangan sih. Nanti ketika kita udah sampai di lokasi kita lanjut lagi sahabat-sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana Mas Rian? Tadi Mas Rian pas kita lewat kemarin itu ada kayak kecurigaan nggak? Ya, nampak lah Mas, ada orang yang tiba-tiba kayak ketakutan lari sih. Maksudnya pas kita jalan kemarin tadi, saya tuh udah agak nggak juga tadi kan, udah bilang sama supirnya, karena kami tadi kemarin naik mobil sahabat. Jadi tadi kami dengan Mas Rian sebelum nyampe ke lokasi ini tuh kami ngelihat orang, dia tuh dibilang ya kayak bukan orang cuma sekedar nongkrong gitu sahabat. Jadi pas kami sebelum nyampe itu mereka tuh kayak panik gitu, kayak iya, kayak lari kayak tak kemana gitu. Jadi dari situ kami curiga, kata Mas Rian, udah kita nggak berhenti dulu, katanya berhenti dulu. Udahlah saya turut ya apa kata Mas Rian kan, karena kan
kebetulan mereka itu udah kayak dibilang mencurigakan gitu sahabat. Jadi Mas Ren tuh selain kayak ngeliat mereka itu kayak ketakutan, apa lagi Mas Ren? Ya kecurigaannya cuma itu Mas, tiba-tiba kok ketakutan narik ke dalam sini tuh ngapain gitu. Kayak Pas macam kita dateng gitu pula tuh. kayak ada apa-apa aja gitu ya kan. Udah Pak, kita langsung aja yuk. Oke, jadi Mas, kita kan Maksudnya? nggak tahu kondisi sini juga Mas. Ah. Selatan dulu Mas. Oh iya benar-benar. Kita duduk dulu Mas. Ya. Bener juga kata Mas Rian. Kita walaupun kondisinya nanti sedang tegang, alangkah baiknya itu kameramen tolong di sini aja kameramen. Alangkah baiknya itu kita ngambil sedikit waktu untuk melantunkan selawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta samsur anta badarun, anta nuru fawqa nuri, anta samsur anta badarun, anta nuru fawqa nuri, anta ismi ruwahori, anta misbahu suduri, anta ismi ruwahori, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Semoga Mas ya, dari kita bersolat ini kita diberi kemudahan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW Amin, amin. di akhirat nanti Mas ya. Amin. Jadi tadi kan kita melihat di daerah sini ada orang yang Ya, tadi saya sin kayak mana ya? Mereka lari sih kayaknya nggak jauh dari sini. kita Pokoknya masih sekitar sini masih. dari mereka lari itu, dan juga dari gerak mereka jadi menimbulkan kecurigaan. Iya, intinya mereka itu apa kayak lari dari kita tuh kayak mau sembunyiin sesuatu menghindarkan gitu. sesuatu. Iya. Memang kalau memang mereka itu kayak cuma sekedar nongkrong kayak anak biasanya. Ya seharusnya kan Ya, mungkin biasa aja gitu. Lepas Mungkin malah lari mereka gitu. nyapa kita kan. Itu malah mereka lari. Jadi kita ada mulai curiga. Jadi untuk sahabat, jadi malam ini juga saya bakal mencari orang itu, orang yang lari tadi itu. Jadi kalau bisa malam ini tuh kami harus bisa mencari mereka gitu, karena kan dan mencari Mas Rio. iya, dan mencari Mas Soalnya Ri. tujuan kita tuh mencari Mas Rio. Bener Tujuan itu. kita itu kan di situ juga. Tapi siapa tahu mereka itu ada keman ya, ada terikatnya juga dengan Mas Ri kan. Ya, walaupun ya memang belum tentu gitu, tapi kan apa salahnya kita juga menyelidiki lah. iya coba nyelidiki. Kita langsung aja Mas Ri ini. Yuk, apa sahabat? Ini sahabat, memang karena kan saya tuh kan tadi memang keman ya, niatnya kan mencari Mas Ri, jadi belum tentu baliknya sampai kapan. Saya mau... Nah, itu Mas Ri. Mas Ri. Mas. Kameramen mungkin bisa bilang Mas. Kamu kan? Saya pangkar Mas. Pangkar kamu kan? Ya kenapa rupanya? Kok kamu apain Mas Ri? Berarti selama ini Mas Ri gak di pondok, kami ngambil. Kami yang nyulik. Kedatangan kalian kemari tuh ngapain? Ya ini tujuan kami kan mau menyelamatkan Mas Ri. Enggak, saya mau nanya, kamu giniin Mas Ri itu buat apa, ha? Kedatangan kalian sini ngapain? Ngelamatin Mas Ri. Udah jelas kami jauh-jauh dari pondok. Kalian tahu pedang ini. Ini yang bakal nebas. Udah. Kamu jangan sembarang-sembarang gunain senjata tajam itu ya. Dan saya gak bakal biarkan kamu itu menyentuh Mas Ri sedikit pun itu. Apalagi sampai kamu ngelukain Mas Ri dengan sajam itu. Jadi kedatangan kalian tuh ngapain kemari? Nyelamatkan Mas Ri. Emang kamu ngapain di sini ya? Kalian hadapi dulu aku. Jadi Mas Ri, udah kita mau sampai kapanpun, apapun caranya kita bunuh dia nih malam ini. Saya nggak terima Mas Ri diginiin. Yang penting Mas, saya pokoknya mau menyampaikan Mas Ri dulu hari ini Mas. Udah, saya mau nanya, kamu gini kan Mas Ri buat apa? Hah? Kamu boleh mau Apa tujuan Kalian kamu? tidak perlu tahu. Kalian tidak perlu tahu. kamu siapa rupanya kok ngatur-ngatur saya? Saya adiknya Mas Ri, kenapa rupanya? Kalian mau ambil Mas Ri, hadapi dulu aku. Ya, tujuannya masalahnya tuh apa loh? Kamu nyulik Mas Ri itu. Itu tidak urusan kalian. Enggak gini, apa Pangkar? Kalau memang kamu itu ngambil abang saya, pasti ada sebabnya. Sebabnya apa? Coba jelaskan. Jadi nggak mungkin tiba-tiba kamu tuh ngambil abang saya dari pondok. Berarti curigaan saya selama ini bener rupanya ya? Tiba ada yang lari tadi, berarti dia. Iya, mungkin dia. Mungkin diantara bukan dia, tapi anggotanya dia. Anggota antik-antiknya dia ngelapor ke dia bahwasannya saya apa kita udah sampai sini. Pantesan. Emang mau kamu ngapain abang saya? Apa perlu? Biarkan kalian itu bas palsire. Gak bakal saya biarin abang saya digituin. Kalian hadapi aku dulu. Ini seperti orang-orang sudah nggak bisa diajak. Iya, ini nggak bisa dilembutin ini orang ini. Sabar. Udahlah Pangkar. Mending kamu lepasin abang saya. Kamu tega dengan kondisi abang saya kamu giniin? Hah? Tega kamu? Kalian ingat. Pangkar yang sekarang bukan pangkar yang dulu. Gak peduli saya. Mau kamu berubah jadi izin sekalipun, gak bakal takut saya dengan kamu. Karena kamu lebih dulu masih manusia kamu ya. Kalian hadapi dulu aku. Udah. Mas. Ya, mas. Biadab kamu. Kita nyerang berdua nih Mas. Kok sendiri nggak bisa dong? Biadab kamu. Manusia bukan manusia kamu ya.
Allah Akbar. Emang beda Mas Rian. Emang beda. Pangkaren dulu kita dulu. Pangkaren sekarang bukan pangkaren dulu. Peduli saya. Mau kamu berubah jadi iblis Bun, keluar tanduk dari kepalamu kamu. Gak takut saya. Kok. Ya Mas Rian, tahan. Udah kita masih bisa melawan dia nih. Selagi dia masih bentuk manusia kita masih bisa melawan dia. Yakin kok melawan aku. Jadi master kami akan melakukan apapun dia. Mas Rian, balik. Hah? Udah kita masih bisa nih. Kayaknya udah nggak main-main lagi. Malik kemudian iya karena menjadi kena saja dan sirotan saking sirotan. Allah Akbar. Pisang hadapi saya. Iya Mas. Sudah saya bilang. Banyak bicara kamu. Mas. Sudah saya bilang. Mending kabur dari sini. Daripada kalian nyusul sih. Mau kamu ngomong sampai berbuih Bun, saya nggak bakal mundur dari sini. Cerita kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bisa mengalahkan saya. Allahu Akbar. Allah 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 Sallallahu ala Muhammad. Sampaikan Bismillah, pada Gus Idris dan Gus Samsudin. Allah 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 Sire di Allah. malam bakal kubunuh. Kamu jangan bawa nama mereka. Kamu bukan tandingan mereka. Jangan bawa sesekali dari kata-kata mereka.
Nggak usah bawa dari mereka. Ya Nabi, Saya sendiri yang mohon kamu. salam alaika. Ya Rasul, salam Allah, 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 Allah. Ya Nabi, salam alaika. Oh. Oh. Fokus sholat Mas Rian, fokus sholat Mas Rian. Bisa mengangkat saya. Lagi saya bilang kan, sampaikan dan bilang sama Gus Idris dan Gus Samsudin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Mas. Mas. Oh. Istirahat, Mas. Bilang sama kalian gua bajingan. Mau sampai cerita kamu situ. Kami bajingan. Muhammad, Mas. Mas dulu depan mata, Mas. Sallallahu alaihi wasallam. Mas, ayo, Mas. Mas, berdiri, Mas. Sallallahu. Udah, Mas Rian fokus saya selawat. Muhammad. Mas, mending Mas istirahat, Mas. Gantian saya aja, Mas. Mas udah kayak gini. Fokus sholat dulu Mas Rian. Sallallahu alaihi wasallam. Udah kameramen fokus aja, kameramen fokus ke tugas masing-masing. Udah mending gantian aja, Mas. Mas udah kayak gini, Mas. Udah Mas Rian nggak apa-apa Mas Rian, fokus aja. Jangan juga begitu, Mas. Jangan egois, Mas. Kita mau nyelamatkan Mas, Mas. Udah fokus sholat dulu Mas Rian. Udah, Mas. Mas gantian aja, Mas. Kita gantian, Mas. Ayo, Mas. Mas jangan egois gitu, Mas. Apa Mas Rian? Mas tetap di sini, Mas ya. Saya nggak bakal biar kamu berjuang sendiri. Saya bantu sholat Mas Rian. Salam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika.
Ya Rasul, salam alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta badru, anta nuru fawqa nuri. Mas Rian, Mas Rian, Mas Rian. Mas. Ya Mas. Ayo Mas, ini nggak bisa kita biarin Mas. Kita serang berdua Mas. Ayo Mas. Kita berdua serang Mas. Ayo Mas. Mending kalian pergi dari sini sekarang. Kalian saya bunuh. Kamu diam. Pasti kami bisa melawan kamu. Ayo Mas Rian. Kalian yang sebelum mengalahkan saya. Allah. Ayo Mas Rian, kita serang berdua Mas Rian. Ini nggak bisa dibiarkan Mas Rian. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Pergi. Mas Rian. Serang lagi Mas Rian. Dia mundur Mas Rian. Mas jempak Mas. Pergi kalian dari sini. Ayo Mas Rian. Serang lagi Mas Rian. Kita masih bisa Mas Rian. Ayo Mas. Kita serang berdua ya. Allah. Allahu Akbar. Oi Mas Rian. Mas, ini udah nggak bisa lagi Mas. Ayo Mas, ini udah nggak mungkin nih Mas. Kita balik bentar. Ayo Mas, buruan. Ayo kameramen. Ayo Mas. Mas. Mas pegang saya Mas, ini semua salah Mas. Kok salah saya? Kenapa Mas gak boleh liontin Mas? Ya saya karena nggak tahu kalau misalnya panger tuh bakal kayak gini Mas. Saya pikir panger tuh bakal kayak kemarin. Kenapa Mas gak nyediain aja sih Mas? Namanya ketinggalan. Bukannya saya niatnya nggak bawa. Aturan Mas tahu yang aturan Mas di depan mata. Kita tinggal bawa balik. Yang akhirnya kayak mana? Kita jadi kayak gini kan Mas? Masnya masih di sana. Pangkar tadi bilang apa? Bakal dipenggal kepalanya kan? Kok misalkan itu kejadian. Ya udah gini loh Mas, sampai saya kan nggak tahu. Udah kita mending balik dulu, kita ambil liontin, kita balik lagi kemari. Ayo Mas. Kita ambil liontin, kita balik lagi kemari. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Ri terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Ri, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu.